Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini manusia tidak hidup sendirian. Selain alam yang bisa kita lihat, ada makhluk lain yang juga diciptakan oleh Allah, yaitu jin dan setan. Keberadaan mereka disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan mereka memiliki peran dalam ujian kehidupan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwa jin seperti manusia juga memiliki tugas utama, yaitu beribadah kepada Allah. Namun di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang membangkang. Golongan jin yang membangkang inilah yang disebut sebagai setan. Mereka berusaha menyesatkan manusia agar menjauh dari jalan kebenaran. Lalu bagaimana asal mula permusuhan jin dan setan terhadap manusia? Semua bermula dari iblis, pemimpin para setan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan seluruh makhluknya, termasuk para malaikat dan jin, untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Namun iblis menolak dengan sombong. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Karena kesombongannya, iblis dikutuk dan diusir dari surga. Namun sebelum pergi, ia bersumpah akan menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 hingga ayat 17 menyebutkan sumpah iblis. Karena engkau telah menghukumku tersesat, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sejak saat itu, setan bekerja tanpa henti untuk menggoda manusia, membuat mereka lupa kepada Allah, malas beribadah, dan jatuh ke dalam dosa. Namun meskipun mereka selalu berusaha menyesatkan manusia, jin dan setan bukanlah makhluk yang tak terkalahkan. Justru dalam Al-Quran dan hadis
disebutkan banyak kelemahan mereka yang bisa kita manfaatkan untuk melindungi diri dari gangguan mereka. Lantas apa sajakah kelemahan jin dan setan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis yang sahih? Sehingga diharapkan dengan mengetahui kelemahan mereka, maka kita bisa lebih percaya diri dalam menghadapi godaan dan gangguan mereka. Yang pertama, jin tidak bisa mengalahkan orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 hingga ayat 40. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka telah bersyukur." Namun dalam ayat selanjutnya Allah menegaskan bahwa hamba-hambanya yang ikhlas tidak bisa digoda oleh setan. Jadi kelemahan pertama jin dan setan adalah ketidakmampuan mereka menggoda orang yang benar-benar ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Semakin tulus dan ikhlas kita dalam beribadah, semakin sulit mereka mengganggu kita. Lalu yang kedua, jin tidak bisa masuk ke rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa kelemahan kedua jin dan setan adalah tidak mampu bertahan di tempat yang sering dibacakan Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Jika kita ingin rumah kita aman dari gangguan jin, bacalah surah ini secara rutin. Lalu yang ketiga, jin lemah terhadap zikir dan azan. Rasulullah SAW bersabda, ketika azan dikumandangkan, setan akan lari hingga ia tidak mendengar suara azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa zikir adalah benteng bagi seorang mukmin. Jika kita selalu berzikir, jin dan setan tidak akan mudah mendekati kita. Jadi kelemahan ketiga mereka adalah tidak tahan terhadap suara azan dan zikir. Semakin sering kita berzikir, semakin sulit bagi mereka untuk mengganggu kita. Lalu yang keempat, jin tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW dalam mimpi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupaiku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelemahan keempat jin dan setan adalah tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Jika seseorang bermimpi melihat Rasulullah, maka itu adalah mimpi yang benar. Ini menunjukkan bahwa ada batasan bagi mereka, yaitu jin dan setan, dalam menipu manusia. Yang kelima, jin tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tutuplah pintu-pintu kalian dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup dengan menyebut nama Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa kelemahan kelima jin dan setan adalah mereka tidak bisa membuka pintu yang dikunci dengan menyebut nama Allah. Oleh karena itu, sebelum kita tidur atau sebelum kita meninggalkan rumah, pastikan kita menutup pintu sambil membaca basmalah. Yang keenam,
Jin tidak bisa mengganggu orang yang berwudu dan sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan takut kepada kalian selama kalian menjaga sholat kalian. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu dalam hadis lain disebutkan bahwa wudu dapat mengusir setan. Oleh karena itu, kelemahan keenam jin dan setan adalah ketidakmampuan mereka mengganggu orang yang selalu menjaga wudunya dan sholatnya. Maka jika kita ingin terhindar dari gangguan jin dan setan, biasakanlah selalu dalam keadaan suci dan tidak pernah meninggalkan sholat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dengan memahami kelemahan mereka, kita bisa lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Ingatlah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya dengan izinnya kita bisa selamat dari gangguan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.